Air superiority atau superioritas udara adalah status dari ruang udara yang harus dicapai oleh suatu angkatan udara ataupun angkatan bersenjata demi memenuhi elemen-elemen penting dari medan perang untuk mengungguli pihak lawan dalam memastikannya keamanan dan kemenangan. Superioritas udara dapat diterapkan secara defensif dalam skema invasi terhadap tanah air, yaitu dengan mempertahankannya ruang udara sendiri dari pihak musuh yang datang, ataupun secara ofensif dapat digunakan dalam secara ofensif dalam penyerangan skala besar terhadap pihak lawan dengan memperoleh superioritas udara di wilayah ruang udara musuh. Superioritas udara dapat dinyatakan tercapai apabila operasi sekutu atau sepihak dapat terlaksana tanpa gangguan penghalang dari pihak lawan. Dalam menggapai superioritas udara, dilakukan dengan upaya menghalau ataupun menghancurkan angkatan udara pihak musuh, baik dengan pesawat tempur ataupun pertahanan udara berbasis darat, seperti sistem peluncur portable anti-udara atau MANPADS, hingga rudal permukaan ke udara atau surface-to-air missile. Mengapa superioritas udara termasuk hal yang wajib di medan perang modern ini? Dikarenakan keuntungannya dalam menjalankan hingga melancarkan berbagai operasi militer, macam operasi invasi amfibi, operasi lintas udara, dan operasi search and destroy. Dalam peperangan udara, status kontrol ruang udara dapat dibagi menjadi 3, yaitu paritas udara atau air parity, superioritas udara air superiority, dan supremasi udara atau air supremacy. Paritas udara adalah level terendah kontrol ruang udara di mana kedua belah pihak militer tidak memiliki kontrol ruang udara. Level 2 adalah superioritas udara, yaitu di mana salah satu dari pihak militer mencapai kontrol ruang udara lebih baik dari lawan secara komponen pesawat tempur ataupun perangkat anti udaranya. Dan tingkat tertinggi adalah supremasi udara di mana salah satu belah pihak militer telah menggapai seluruh kontrol ruang udara pertempuran, di mana pihak musuh tidak dapat lagi menghalau serangan udara secara efektif. Salah satu operasi militer Indonesia yang membutuhkan tercapainya superioritas udara adalah Operasi Seroja, invasi militer Indonesia ke Timur Timur yang berlangsung dari tahun 1975 hingga tahun 1979, yang melibatkan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan juga salah satu kasus hak asasi manusia terberat yang dimiliki Indonesia. Beberapa pesawat yang ikut serta dalam invasi dan operasi militer di Timur Leste adalah C-130 Hercules yang berperan membawa pasukan terjun payung, B-26 Invader sebagai pengebom ringan, OV-10 Bronco sebagai pesawat observasi dan penyerang ringan, T-33 Bird, jet latih dan penyerang darat, AC-47 Gunship Close Air Support atau dukungan udara dekat, dan A-4 Skyhawk sebagai penyerang dan menjaga supremasi udara di pihak militer Indonesia. Kesuksesan utilisasi supremasi udara yang telah dicapai oleh TNI AU di ruang udara Timur Leste, yaitu salah satunya melibatkan pasukan Kostrad yang dikerahkan di kota Vikeke dan beberapa anggota Komando Pasukan Gerak Cepat Pengendali Tempur yang berlaku sebagai penghubung komunikasi antara elemen pendukung udara terhadap musuh di darat yang dibantu oleh AC-47 Gunship dan B-2 Bomber sebagai penyerang dan elemen support. Kemudian, pada operasi Timur Leste selanjutnya yang berlokasi di Gunung Matebian, di mana pesawat penyerang T-33 beroperasi dengan kode operasi Cakar Garuda akan memberi dukungan udara ke darat setelah ditembakkannya sinyal asap dari mortir tentara di darat, yang dimana kehadiran dari OV-10 Bronco dan T-33 jet tersebut adalah kunci dari kemenangan dalam operasi militer Indonesia di Gunung Matebian, Timur Leste. Semua dikutip dari jurnal internasional.
Namun, tercapainya superioritas udara tetap tidak menjamin seluruh perangkat udara dan pesawat tempur kebal terhadap serangan musuh. Masih adanya ancaman kerugian pesawat oleh serangan musuh, salah satu instansinya adalah saat pasukan NATO telah menggapai superioritas udara di konflik Kosovo tahun 1999. Amerika Serikat masih kehilangan pesawat tempur stealth atau siluman penyerang tempur andalannya, F-117 Nighthawk. Kemudian, saat perang Irak dan Afghanistan, di abad 21 di mana perangkat udara koalisi sekutu diserang oleh pemberontak ekstremis dari darat. Dan sampel modernnya adalah kegagalan Angkatan Udara Federasi Rusia dalam menggapai superioritas udara saat invasi Ukraina di tahun lalu, 24 Februari tahun 2022 hingga sekarang, di mana konflik masih berlangsung. Ukraina masih memiliki pesawat tempur dan perangkat udara yang substansial demi memberi perlawanan hingga pukul mundur terhadap pasukan Rusia. Kurangnya efektivitas tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang termasuk ketidakmampuannya Angkatan Udara Rusia untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan serangan udara dalam skala besar, kurangnya efektivitas program latihan untuk penerbangnya, dan kegagalan dalam modernisasi taktik Combined Arms Operation atau operasi serangan gabungan, di mana Angkatan Darat bekerja sinergi secara efektif dengan Angkatan Udara. Yang ketiga adalah perlawanan keras dari Ukraina tersebut dan bala bantuan persenjataan hingga pelatihan dari negara-negara barat yang dilengkapi dengan teknologi yang relatif lebih canggih. Superioritas udara adalah hal yang fundamental dari cara Amerika berperang, ucap Jenderal Mark A. Welsh. Peperangan udara merupakan salah satu bidang komponen perang yang berkembang sangat pesat dan paling canggih di era modern ini. Dan konsep tersebut diadopsi oleh Angkatan Udara Amerika, di mana quality over quantity atau kualitas di atas kuantitas melawan musuh berjumlah lebih banyak dengan suplementasi perangkat pesawat tempur yang lebih canggih. Dan untuk saat ini, masih penuh kebenarannya terhadap doktrin tersebut. Namun berdasarkan teks paper oleh The Drew Papers oleh Letnan Kolonel Joseph W. Locke dari USAF tentang pembahasan superioritas udara saat pelatihan udara Red Flag tahun 2009. Berdasarkan keunggulan dari pesawat tempur Angkatan Udara Amerika yang lebih canggih dan masa depan seperti teknologi stealth coating dan jet tempur generasi kelima, tertulis bahwa dikarenakan disproporsinya keunggulan yang dibayar teknologi siluman dan jet tempur generasi kelima masih tetap terlalu mahal untuk dikerahkan dalam jumlah yang besar. Berlanjut dengan dari kecelakaan B-2 pengebom siluman adalah contoh yang tepat. Kehilangannya salah satu pesawat yang tak tergantikan akan memiliki efek jangka panjang pada opsi strategis, terutama dikala kemenangan membutuhkan upaya yang maksimal. Dilanjuti, bayangkan apabila efek pertama kalinya mengungkap bahwa pihak musuh memiliki kapabilitas untuk mendeteksi target dan menembak pesawat tempur siluman Amerika dengan keteraturan yang mematikan, dan kerugian yang bergulir cepat terbukti akan lebih merusak dibanding serangan Pearl Harbor. Itu membuktikan akan keseriusannya USAF terhadap problema doktrin perangkat teknologi canggihnya apabila melawan pihak musuh yang sepadan dengan Amerika Serikat atau bisa disebut near peer. Dari salah satu riset tersebut dan kenyataan-kenyataan yang terungkap telah merujuk R&D alutsista Amerika Serikat dalam mengejar pengembangan beberapa proyek baru untuk masa depan yang tetap canggih namun lebih ekonomis. Beberapa proyek tersebut yang sudah menuju aktualisasi termasuk Joint Strike Fighter F-35 Lightning II yang sudah banyak sekali diadopsi oleh negara lain, termasuk dari itu Israel, Jepang, dan Singapura. Salah satu perangkatnya yang baru adalah B-21 Raider Next Generation Stealth Bomber sebagai suksesor dari B-2 Spirit yang lebih canggih dari sistem arsitektur terbuka yang memudahkannya upgrade sistem teknologi, dan pesawat tempur generasi ke-6 yang sedang dikembangkan sebagai jet tempur dominasi udara di masa depan yang akan mendatang.